pengen nih aspirasi teman-teman sanggar, usulannya tuh diterima, dan juga bukan diterima aja tapi juga dilaksanain nih. Ini adalah kegiatan DKI Jakarta, bukan Jakarta Selatan. Sanggar-sanggar seperti inilah mestinya jadi tempat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita mau bikin acara yang memang momennya jarang nih. Yang dibilang momennya jarang bakal dihadirin penggede-penggede budaya Betawi. Laju-laju perahu laju, jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Nyok kita kongko bareng pekerja budaya seni Betawi, ame Dirjen Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Disparbud, dan Dispora sama anggota DPRD. Dengar keroncong senang sekali, belengong di pinggir kali. Dengar keroncong senang sekali. La 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 oh, bolehlah lupa kain dan baju, jiwa manis indung disayang. La 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 oh, janganlah lupa, Ini dari Sanggar Sera Betawi nih Bang, dari Kemayoran. Kita kebetulan diundang di acara Bang Dani Sanggar Silibat buat acara silaturahmi aja Bang. Ini dari Paguyuban Jakarta Pusat, ondel-ondel sedekai. yang saya cari. Harapan buat kedepannya sih, ya semoga Betawi bisa lebih maju, sukses, dan bisa bersama maju Bang. Kita kembangin bareng-bareng Bang. Jangan terlalu fokus sama Android. Android. Salah lagi. Android. Android. Fokus ke ngaji, ke pelajaran ya. Nah itu. Jangan main Mobile Legend mulu, jangan. Betul sekali. Karena yang namanya masyarakat Betawi, Bang, Iya. tidak lepas dari yang namanya sholat, silat, dan ngaji. Jadi begini Bu Nana ya. Ya. Sekarang mah anak kecil apa bocah-bocah zaman now itu kadang-kadang urutan sama HP. Betul. Mau tidur bawa HP. Mau tidur bawa HP. Ngapain juga bawa HP. Mau ngapain aja bawa Jadi HP. jauh sama bapaknya, sama mamanya. Nah begitu dah. Dekat sama bapaknya, mamanya tak apa. Minta kuota. Entah kuotanya habis. Oh. Ya kan, kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak sejak dini. Betul, Bang. Nah, apa mau kasih kita edukasi apa nih, Bang? Gini Bo, jadi anak-anak daripada tadi main game katakan gitu, terus daripada ngayap, main bola, kita ajar usaha Bo. Ajarin usaha. Iya biar tambah anak-anak Betawi itu biar maju gitu. Biar maju. Nah, sebelum paparan Abang lebih panjang, Iya. iya. Abang kudu kenalin dulu dari mana, namanya siapa. Oke. Iya, silakan. Kenalin abang-abang, kancingnya Babe, nama saya Denny. Saya dari perwakilan Telkom. Kebetulan dari anak-anak kita juga, ini adalah teknologinya anak bangsa yang terutama dipakai untuk OKOC-nya Genius, Bo. Tujuannya apa nih aplikasinya? Tujuannya untuk usaha. Iya. Satu lagi nih, Bo. Apa, Kalau Bang? adik-adik atau abang-abang ini yang mau registrasi sekarang, dapat saldo 25.000. Wah, modalnya cuma kuota. Betul ya? Betul. Iya, karena apa? Kita download juga
mesti kuota. Nah tapi diberikan rewards oleh OKOC Genius dengan saldo 25.000. Biar dia jualan lagi, Po. Biar dia jualan lagi. Jadi saldo minimum itu 25.000 kalau kita sudah menjadi member. Oh enggak, ini kita bebas. Bebas. Masuk nggak diisi juga, nggak apa-apa, Po. Oh, jadi Kalau sistemnya mau gimana dicoba, tuh? Sistemnya registrasi gratis. Kalau mau coba usaha, bebas tanpa ada minimum saldo. Oke, persyaratannya Cukup nomor rekening aja, Po. nomor rekening. Karena kan ini berbasis teknologi, Iya. jadi otomatis uang yang ada di aplikasi ini masuk ke rekeningnya. Masuk ke rekening kita. Jadi pendapatan kita nanti dari keuntungan menjual pulsa, menerima pembayaran listrik, menjual token listrik, itu keuntungannya akan ditransfer ke rekening kita. Oh, cakep.
Dari akar pohon jambu, sanggar akar pohon jambu.
apa kita yang tunggu-tunggu dari tadi pagi, alhamdulillah nyampe juga kemarin tuh. Tahun-tahun kita tunggu bang. Bertahun-tahun tuh. Oh yang ini bang. Iya, bang, jamu klutuk dari pasar minggu warnanya merah udah pasti matang. Mata saya ngantuk memang menunggu, saya kira Pak Hilman nggak jadi datang. Maklum deh bang, Bang Hilman kan orang sibuk. Acaranya juga banyak, nggak cuma di sini doang bang. Gitu. Tapi nih bang, pergi ngaji, pergi ke Kuitang, ketemu Kiai, kita cium tangan. Bang Hilman kalau janji udah datang, udah pasti datang, terkecuali kalau ada halangan. Karena itu di luar kuasa kita bang. Benar nggak bang? Oh jadi ngomong saya kan nggak pernah ketemu Bang Hilman yang mana ya? Nah, yang ini bang, yang ganteng orangnya bang. Oh iya ganteng juga bang. Iya jelas ganteng bang. Nah sekarang bagaimana bang? Apa yang boleh Bang Hilman langsung masuk ke dalam nih bang? Waduh, walaupun saya tunggu-tunggu nih bang, ruangannya belum bisa tuh bang. Belum bisa bagaimana sih bang? Tadi katanya abang lagi nunggu Bang Hilman aku bertahun-tahun. Lah sekarang Bang Hilman udah datang beserta rombongan, mau masuk ke dalam, mau ngeramein nih acara di sana selipet, abang alang-alangin. Abang maunya apa sih, saya nggak ngerti nih bang. Waduh, abang nyerocos aja bang. Ini kan kota Jakarta bang, tanah Betawi. Yang mana bang yang namanya adat istiadat dan budaya masih dihidup ini. Di hari raya saling memaafkan karena ada saling kegelapan yang berulang. Mari bang, budaya kita ke depan nggak bakal hilang. Iya. Bang. Sekarang ini zaman now bang. Adat budaya segala. Ribet bang. Ini ada ngopi aja bang di belakang. Oh, ngopi bang, ini acara budaya juga bang. Jadi abang kudu ada syaratnya tuh bang. Ada syaratnya apa tuh bang syaratnya bang? Belilah cari yang utuh, pilih yang matang, jangan yang busuk. Kalau saya bikin rebus, saya punya palang pintu. Pak Hilman yang ganteng, saya persilakan masuk. Saya kemarin kan tujuannya baik nih bang, mau ngantar Bang Hilman masuk ke dalam bang, ngeramein acara sangat selibet. Bukan ngubuk lain bang. Bagaimana kalau kita damai aja? Kan damai itu indah bang. Peace bang, peace. Oh, jadi abang mau damai? Iya bang. Alhamdulillah bang, saya mau ada bang. Memang ada tapinya bang. Tapi apa itu bang tapinya bang? Tapinya bang, makan somai di atas meja sampai enak minumnya es kelapa. Abang mau damai kok, boleh aja. Cuman berani bayar seberapa? Iya. Oh, jadi kalau Bang Hilman masuk kamar bayar dulu ke abang dulu begitu? Begitu bang, Jakarta. Ada gini. Bangnya saya nggak temennya. Apa ujungnya duit, gimana mau maju bang? Gini aja bang, kacang hijau ketan hitam mau dimakan taruh di mangkok. Kalau begitu yang kita berantem daripada Bang Hilman masuk pakai nyogok. Jadi abang marah. Udah pasti saya marah bang. Abang emosi. Ya mau kamu emosi juga bang. Bang, ketemu kawan di Jatinegara, ini sendal buat anak nih. Sebelum melawan saya punya jawara. Silat dulu bang, modal apa yang lu punya? Maksudnya modal main silat gitu bang? Iya, modal baskom melilin ya. Kalau antum abang nggak usah khawatir. Abang orang Betawi, saya juga orang Betawi. Yang namanya orang Betawi selangkai dua langkai pasti punya mainan. Beli bangku di Ciawi, datangnya Isa ternyata telat. Jangan ngaku anak Betawi kalau nggak bisa main silat. Wah, buktiin bang. Nih bang, saya mau kasih nih bang. Oh, dari sana dulu, mana ya? Bang, yang jawara saya juga dong yang buka jurus. Nah, ini mulai jawara yang udah buka jurus bang. Abang mau lihat? Iya bang. Nih, bang. Oh. Nih. Kira-kira aja bang, tadi saya kan buka jurus yang gede, ini kenapa penjajamu suruh maju bang? Bang, dan itu buat kami pelan air malu sama lo hebat pitung kan, saya ingat kalian pulang. Coba kamu lihat kekuatan lo.
Nah, sekarang bagaimana tadi kan itu bisa buka. Sekarang saya mau tanyakan. Sekarang mana jawara bang Jusero semua? Keluarin deh bang. Bang, tuh. Nah, nih bang jadi lawan nih. Ini lawan gue. Gue lawan lu bang. Gue pas. Gue belah. Gue kalah. Bentar bang. Kenapa? Bang jalan-jalan ke mall naik metro mini. Kata Malik cakep. Boleh aja pakai baju jawara. Bang apa? Kuliah semalam lu pakai rok mini sama jeans. Sorry, masa nakal berdua. Oh iya, gue lupa bang. Bang, lo ngomong jangan sembarangan. Ya. Lontong-lontong di sawangan. Lo bangin dong biar gue pancingin. Artinya? Lo ngomong jangan sembarangan, terus bangin dong lo kencingin. Ini mah toilet. Umum. Kirim. Bang orang nikah pakai baju. Kalau pakai baju lancar bang. Lagi pantun. Oh. Bang orang nikah pakai baju. Biar tidur bertalu-talu. Artinya? Langkai aja lu berani maju. Gue kejar lu sudah roboh. Langsung aja buktiin dah. Iya, kita ngobrol mulu. Abang aja. Sekarang lu lawan gue. Jawara mana bang ini? Impor. Iya. Sami kok. Tradisi budaya Betawi, cuy. Gue ini kenapa? Ya gue tadi. Sekarang lo lawan gue. Waduh, abang. Ambil bakul yang isinya plastik deket loyang dia serat. Abang sudah tukang pukul rumahnya antik. Ini pemain wayang tukang koprak. Emang benar bang dia emang orang Jawa tapi dia cinta sama budaya Betawi. Mungkinnya bang kalau ada orang Betawi yang nggak cinta sama budaya dia kita malukan sama dia. Asal abang tahu aja dia punya kehebatan ada di kakinya bang. Kakinya ada jalurnya bang. Jempolnya 4 bang. Sekarang lo kasih tahu dia kehebatan lo. Gue kasih tau bang, merah-merah buat rambutan, banyak berbuah, pokoknya tinggi. Saya jawara cabutan, dari Jawa saya jalan kaki. Pantesan jempolnya 4. Iya, jadi saking cepat kaki lu mas. Gak punya ongkos, Pak dan ongkos sudah. Sekarang lo lawan gua. Iya, ayo. Kayak gua kasih tau lo ya. Apaan? Ayam jago, ayam aduan. Tolong kurungin karena yang mau dibawa. Lo jangan sok jago, jadi jagoan. Aku kurangin lo ke Jawa. Belum barang. Bareng. Itu bareng. Itu kamu sama dia bang. Oh, pantas. Jadi sampai nantang saya bang, beli kentang-kentang sepikul taruh di gerobak jatuh ke tanah. Oh nantang tar tak pukul, tak tabok kencing di celana. Lo bukan masalah kencing celananya bang, tak tabuannya itu. Lu bisa jawab deh. Temen ini temen Ono. Satu kaki nih. Kesurupan makan jangkrik kali bang. Gitu bang.
Kita malu-malu Pak. Kalau udah siang jangan nyalain lampu, kan udah ada cahaya matahari. Terus terang, saya nggak mampu. Bapak kan yang mau masuk. Mandiri. Assalamualaikum. Salam. KPRT. Ya, itu mau. Panggil berapa nih? Weh, bosku banget kan yang masak panggil masuk pokoknya. Itu ngapain bagaimana lo? Saya mau tanya yang mau masuk siapa bang? Dipanggil. Kenapa gue yang repot? Kalian banyak katanya tawuran. Tapi lo kalau kan jawara gue, lo udah tanggung jawab begitu dong, gimana sih? Jadi udah kakak mau nih? Mau. Sini yang gue bilangin, beli tape, tolong bungkusin, nyari bertiga langsung dibawa. Enggak tape lo nggak betusin, tapi nyari nggak gue pulangin mau ke Jawa. Udah sekarang mau lawan, dapat ambil gue. Siap tuh Pak, catat Pak, saya catat. Krimpen dulu tumpuk. Bang. Punya asli orang Batak datang bertamu baru ngiatin Jawara kamu nyautak ngangkitin piatu ditumpuk-tumpukin. Dia sedih. Bagaimana bang? Jangan abang daripada sekarang apa boleh bang nggak masuk dalam bang? Baiklah kalau begitu bang, semua syarat udah bang penuhin. Tapi bang, buah borongan banyak yang busuk nggak apa-apa buat selingan. Abang berkata gimana saya persilakan masuk, tapi jangan lupa sering-sering kasih sumbangan. Kasih sumbangannya buat siapa tuh bang? Puasa nggak yang ada di Jakarta. Alhamdulillah. Mari bang, mari. Terima kasih bang. Tiga pemasangan penyematan cuti. Dokumentator, Mas Benar. Pemasangan.
tinggal walaupun saya yakin di dinas pasti ada itu bagian itu. Nah, tinggal koordinasi aja sama kita kan, ya, bagaimana caranya sehingga nanti teman-teman yang punya sanggar, punya kelompok, punya komunitas ingin melembagakan dirinya ya biar lebih formal tuh bisa. Nah, cuman yang nggak kalah penting sebenarnya programnya, kegiatannya sanggar-sanggarnya apa gitu. Masa kalau dipanggil sama Pak Lurah aja terus baru manggung, ya kan? Itu kan juga persoalan kan. Apa cuman kalau dipanggil, kalau ada kegiatan, ada acara, ada hajatan, baru kita muncul. Nah, ini perlu kita bantu gitu ya. Bantu tuh antara lain juga komunikasi misalnya ya sama pihak-pihak swasta ya, yang punya acara. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak begini bukan nggak mungkin jadi tontonan beneran kan gitu ya. Kayaknya sekarang langkah majunya kalau lihat tadi dari apa yang ditampilkan, rasanya sih udah latihannya udah sering ya, kegiatannya udah ada, musiknya udah jalan, tariknya udah jalan. Nah, tinggal sekarang kita mikir peningkatannya bagaimana, pengembangannya. Nah, ini secara umumnya kota Jakarta. Cuman kebudayaan Betawi, kebudayaan Jakarta ini kurang kelihatan. Ya, di mata saya nih, ya di mata saya. Paling kita main di kampung-kampung kayak begini. Atau di balai rakyat, sedikit mungkin di kantor pemerintah ada. Cuman yang lain, ruang-ruangnya boleh dibilang ini semakin kecil. Ruangnya untuk bergerak. Nah, ini mesti kita gedein. Ya. Mesti kita perbesar, caranya gimana? Ya, caranya kita juga bicara. Gitu. Misalnya pemilik-pemilik gedung. Ini yang saya lakukan misalnya dengan pengamen. Pengamen sekarang ketika kereta api sekarang jadinya kayak begini, ya sangat berkurang tuh. Ya, dulu kan mereka trayeknya Jakarta, Bogor, ke Bekasi, mana aja mereka main gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Gitu. Ya ada bagusnya lah, jadi lebih tertib. Cuman kan mesti dipikirin kalau nggak di situ terus di mana. Nah, kita bikin pertemuan. Saya ngundang pemilik-pemilik gedung, pemilik-pemilik pertokoan, segala macam. Gitu. Masa sih nggak bisa ngasih ruang? Ya, buat teman-teman pengamen ini agar mereka bisa berkarya di situ. Nah, tentu kalau misalnya kita bicara begitu, ngasih ruang ke orang, orangnya juga mesti meningkatkan mutu kan. Ya. Jangan modal ketrekan, teriak-teriak terus dia minta duit, ya susah. Dia pengamennya benar gitu. Nah, itu kita bimbing. Ya. Nah, harapan saya ke depan sanggar ini juga jadi tempat seperti itu. Jadi nanti ngebimbing anak-anak ya, mau berkarya, misalnya masuk kemana-mana itu pokoknya dibikin jadi lebih bagus gitulah ya, melalui sanggar-sanggar. Peran itu saya kira ke depan ya. Kalau dari Dirjen Kebudayaan memang urusannya Indonesia keseluruhan gitu. Tapi memang Jakarta ini kan istimewa. Kota sebegini gede, kegiatan-kegiatannya banyak, tapi tadi kebudayaan yang benar-benar berakar di sini kurang kelihatan. Nah, ini mesti kita tingkatkan. Caranya gimana? Yang lain ketemu beginilah, kita musyawarah sama-sama, sanggar-sanggar, kelompok-kelompok, pelaku budaya kita kumpul, kita diskusikan bareng. Dan itu saya kira sekarang kesempatan bagus ya, ada undang-undang baru nih. Kalian bisa sampaikan di sini gitu, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Amanatnya undang-undang ini sederhana, bagaimana kebudayaan kita ini bergerak maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Sebelum kita buka acara ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan keberkahan kita, kesuksesan kita di acara ini, dan juga dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya Betawi dari masuknya budaya asing. Ala hajiniyah wa bikullinya sholihah wa ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Abang kita Bang Hilman Farid dari Dirjen Kebudayaan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Dan juga dari Dinas Pariwisata diwakili oleh Kepala Sudin Kebudayaan Bapak Nursan Daud. Terima kasih juga telah hadir di tempat ini. Dan dari Dispora Bapak Eko yang juga telah hadir di tempat kita ini, dan ibu kita dari DPRD DKI Jakarta Komisi E, Ibu Seraida Tambunan, dan juga salah satu pembina sanggar kita nih, anak Silibut nih, pembina kita nih, Bapak Lurah Pengadegan. Nah, kita nih sempat kumpul, apa yang kita pengen nih, statement yang dikeluarin dari Bapak Abang kita nih, Bang Dirjen, dari Dispora, dari Nyak kita Ibu DPRD, dan juga dari Dinas Pariwisata. Salah satunya pendidikan wajib mulai PAUD sampai mulai SMA, setingkat pelajaran kebudayaan Betawi, bentuk keseniannya di antara lain silat, tarian musik, kesenian tradisional Betawi, dan yang lainnya itu masuk ke sekolah-sekolah, paling enggak eskul atau ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini perkembangannya bisa disupport lagi dari pemerintah, karena perjalanan Silibet juga kita masuk ke sekolah secara individual, jadi bukan ada referensi dari pemerintah. Mudah-mudahan yang lain langsung turun SK dari pemerintah, ini muatan lokal biar masuk ke sekolah-sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata nih, Pak Eko, karena sebentar lagi akan ada Asian Games, agar budaya Betawi ini lebih dilibatkan lagi untuk publikasi tentang budaya, seperti menyambut delegasi. Jarang-jarang kan palang pintu main di bandara kan. Nah, kali ada palang pintu main di bandara, terus barongan. Nah, yang ketiga, setu babakan. Setu babakan kalau saya ajak anak emang bener, ya ke setu babakan mau ngapain? Mau lihat rumah Betawi kagak? Mau naik bebek? Oh, mau naik bebek. Lantaran apa? Yang dagang di sono nggak menandakan ciri orang Betawi. Dagang pakai daster. Nah, kita aja punya komitmen nih B2 Pro, setiap hari Rabu pakai baju pangsi sama baju jeans. Setuju nggak? Nah, itu setiap hari Rabu. Masa orang setu babakan dagang di sono sebagai ikon Jakarta, kenapa pakai daster? Itu mudah-mudahan bisa ditegur orang-orang setu babakan. Nah, yang ketiga nih, yang paling dominan, ondel-ondel. Ondel-ondel kalau dulu dibilangnya barongan. Kok saya bilang bikinnya pakai ritual sakral, ada puasanya, ada hitungannya. Sekarang ondel-ondel ngamprak emang di mana-mana, tapi buat ngamen. Nah, kita yang ngelarang, tapi kudu ada solusi. Minimal dia kagak ngamen, dikasih tempat ruang publik.
Misalnya ada PD Pasar Jaya ngasih bajar, kita syuting ke sono didukung lagi sama abang-abang kita. Nah kali aja di setiap pasar kita itu dikasih tempat buat publikasi. Jadi orang belanja ke pasar hiburannya ada ondel-ondel tuh, dia nggak pakai keliling ngamen. Siapa deh kotak masa jadi pada kagak ngasih. Nah itu yang keempat. Yang kelimanya kota tua. Kota tua insya Allah mudah-mudahan bisa jadi sarana kita untuk publikasi juga di sono. Ya, jadi misalnya ada milad atau ada acara-acara khusus, nggak harus terbitnya dari Pemprov, kita minta ini miladnya Sanggar KJK kita bikin di kota tua. Mudah-mudahan ini juga bisa dibantu dari pemerintah setempat. Yang terakhir mengenai fasilitas budaya, saya cukup banyak terima kasih dari kalangan tingkat bawah, pertama Pak RT, Pak RW sampai ke Pak Lurah. Alhamdulillah si Libet udah punya legalitas berbadan hukum, karena kita nggak bisa ninggalin mentang-mentang udah kenal di atas, yang di bawah tuh berproses. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, akhirnya kita ke akte notaris. Begitu akte notaris kita udah jadi, alhamdulillah nih, sama Bapak Dirjen kita dibantu fasilitas budaya. Makanya alat yang di panggung ini ada logonya kementerian, padahal nggak disuruh, saya pasang aja, kali aja tahun depan dikasih lagi. Buat yang lain ya. Nah, iya buat yang lain. Makanya di B2 Pro targetnya ke depannya keluarga besar B2 Pro sanggar-sanggarnya kudu punya legalitas. Tahun depan Betawi biar lebih banyak lagi yang masuk ke kementerian. Ya, begitu aja. Terima kasih. Nggak panjang lebar, kalau panjang bahaya, kalau lebar ibu-ibu kesian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan sekaligus juga sambutan ya Bang dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang tentunya dalam hal ini mewakili Kepala Studi Pemuda dan Olahraga yaitu Bapak Eko Puji Hadianto. Tepuk tangan buat Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Dani, Ketua Panitia Pelaksana. Yang saya hormati Pak Dirjen, Bapak Dr. Hilmar Farif. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Sereida Tambuna, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta. Kemudian Bapak Nursam, rekan saya di Wali Kota, beliau di lantai 16, saya di lantai 13. Kasudit Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan, kemudian Pak Lurah Pengadegan ya Pak ya. Bapak dan Ibu semuanya, saya cuma bilang sedikit, gak banyak-banyak, ada mungkin punya kelamaan, bahwa Jakarta akan ada dua kegiatan besar. Nama Indonesia dipertaruhkan. Yang pertama Asian Games. Asian Games itu akan diikuti oleh 49 negara. Dan menurut survei 49 negara ini, kalau negaranya dilaksanakan di Indonesia, apalagi di Jakarta, mereka akan datang berduyun-duyun. Itu sudah diprediksi dari awal kalau di Jakarta. Nah, Asian Games ini ada di 4 lokasi. Yang pertama di GBK, yang kedua di sarana milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sesuai dengan instruksi Presiden kita melaksanakan di Kemayoran, kemudian di Ancol, kemudian di tempat-tempat latihannya di gelanggang-gelanggang remaja, di Cempaka Putih, Pasar Minggu, di Bulungan, di Kuningan, itu semuanya ada itu latihannya. Kemudian yang ketiga adalah Safernya, itu dilaksanakan di Jawa Barat, Bekasi. Itu seluruh cabang olahraga sepak bola semuanya dipakai di Jawa Barat, dari Jakarta, dari Bekasi, Bandung dan lain-lain. Kemudian untuk yang masih di puncak untuk terbang layang dan gantolin. Yang keempat itu di Palembang. Di Palembang itu ada 9 cabang olahraga Asian Games. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 bulan sesudah Asian Games. Nah, Asian Games itu dilaksanakan tanggal 18 bulan 8 tahun 2018. Nah, setelah 1 bulan kemudian ada namanya Asian Para Games.
Panitianya beda nih. Kalau Asian Games panitianya Inasgok, kalau para games itu Inapgok. Indonesia para games. Nah itu teman-teman semua itu 1 bulan, itu dilaksanakan tanggal 4 bulan 10 tahun 2014. Kalau Inapgok itu tidak dilaksanakan di tempat lain, hanya ada di Jakarta, Senayan dan sekitarnya. Jadi tidak ada di Bandung, Jawa Barat, di Palembang itu tidak ada. Jadi hanya ada di Jakarta. Inapgok itu adalah All Asian teman-teman para limbing atau yang berkebutuhan khusus atau cacat. Jadi kita punya 2 event besar di mana itu membutuhkan dukungan seluruh warga negara khususnya dari Jakarta. Karena kalau tidak ada sedikit saja ada kejadian yang tidak mengenakan, maka Asian Games itu akan menjadi insiden nasional, internasional. Jadi hal yang sepele, ada keributan yang memancing segala macam, maka Jakarta tidak akan dianggap tidak kondusif untuk mendukung Asian Games dan Asian Para Games. Jadi saya mewakili Pak Kepala Dinas menyampaikan amanah dari beliau bahwa kalau bukan kita yang mensukseskan Asian Games, siapa lagi? Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Pak Akbar dan hadirin sekalian, kita lanjut untuk sesi pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung dari Kepala Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan yang terhormat kepada Bapak Nur Syam Daud. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kongko bareng pegiat budaya Betawi, ame Bapak Dirjen, ame Dispargut, ame Ibu Sereda, dan juga dari Disorda Olahraga dan Pemuda. Nah, budaya Betawi kita tampilkan dengan dengan daya tarik tersendiri. Kita juga sudah punya ikon Betawi, ada 8 ikon Betawi, antara lain ondel-ondel, kerak telur, kemudian ada bir peletok, kemudian dari sisi pakaian ada batik Betawi, baju sadaria, kebaya kerancang, kemudian apa lagi Pak? Gigi balang ya. Nah dengan 8 ikon Betawi tadi itu menjadi ciri khas Jakarta untuk kita perkenalkan sehingga budaya Betawi ini menjadi mendunia gitu. Nah, kesempatan Asian Games ini banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Jakarta. Kita tampilkan yang menarik di setiap destinasi yang ada di Jakarta. Kita punya kota tua, punya perkampungan budaya Betawi Setu Babakan, kemudian juga ada Ragunan, terus ada beberapa museum ya, Taman Mini, Ancol. Nah itu supaya para wisatawan tersebut nggak kapok, dia akan cerita pulang ke negara, wah budaya Betawi itu bagus sekali ya, penghasilan negara dari sektor pariwisata itu menjadi andalan, sehingga semua kementerian perlu mendukung ini. Dan tentunya ini kesempatan bagi kita orang-orang Betawi untuk lebih memperkenalkan budaya Betawi, sehingga ini bisa secara tidak langsung menambah penghasilan kota Jakarta dari sisi sektor kepariwisataan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, bisa mensejahterakan warga Jakarta dan juga bisa membahagiakan warga Jakarta sebagaimana program gubernur dan Bapak Wagub, dan juga beliau berdua berkeinginan bahwa sepanjang tahun ada festival budaya dan juga ada festival olahraga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya mari kita sambut dengan hangat. Ini paparan atau sambutan yang
Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sereida Tambunan SIP. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Komisi E. Kepadanya kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Pak Lurah, Kepala Suku di wilayah ini. Yang kami hormati Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan. Yang kami hormati Sudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan. Dan yang kami hormati dan cintai kawan-kawan B2 Pro, Bang Dani yang sudah memprakarsai kegiatan ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini adalah kesempatan baik kawan-kawan pekerja kebudayaan ketemu dengan Dirjen dan juga ketemu dengan dinas-dinas terkait berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di DKI Jakarta mengenai bagaimana menjaga dan melestarikan budaya Betawi. Tadi sudah disampaikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga bahwa banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa dikaitkan dengan pekerja kebudayaan, terutama silat, apalagi ada 42 negara yang saat ini nanti bulan Agustus akan mulai masuk ke Indonesia dalam rangka kegiatan Asian Games. Ini adalah kesempatan kita, kesempatan kawan-kawan pekerja kebudayaan Betawi. Olahraga itu, kehidupan kita sehari-hari tidak bisa dipisahkan dengan kerja-kerja kebudayaan. Untuk itu, mari persiapkan diri kita, mari dimatangkan diri kita. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Dinas Pariwisata Sudin Jakarta Selatan, ini adalah menjadi catatan baik buat kawan-kawan, sehingga ruang ini akan berkelanjutan untuk melakukan dialog kepada dinas-dinas terkait bagaimana cara kita untuk menghadapi dan juga meningkatkan kualitas pekerja kebudayaan Betawi, supaya orang tidak hanya melihat sebagai ondel-ondel sebagai pengamen, kemudian alat-alat musik yang lain hanya dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi ini terus digerakkan sehingga orang semua tahu dan mendengar bahwa ini adalah budaya Betawi. Bila perlu di Bandara Soekarno-Hatta, tidak harus menunggu Asian Games, kawan-kawan budaya Betawi sudah harus muncul di panggung-panggung itu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan besar nasional yang ada di DKI Jakarta. Ini juga kawan-kawan harus mulai selalu terlibat, tidak hanya sebagai pajangan ondel-ondel saja, tetapi bisa menampilkan dan terlibat dan juga merasa memiliki bahwa Jakarta ini adalah milik kita semua. Melalui kebudayaannya karakter kita terbangun, sehingga di sini ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pak, sebetulnya kegiatan ini bukan kegiatan Jakarta Selatan. Kenapa kami mengundang Dirjen? Ini adalah kegiatan DKI Jakarta, bukan Jakarta Selatan. Yang saya tahu ya, saya dapat informasi dari teman-teman, makanya ada dari Jakarta Barat, ada dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan mereka ini adalah perwakilan-perwakilan. Jadi kalau kami hanya didatangkan dengan sudin-sudin saja, apakah itu pengambil keputusan atau tidak? Mudah-mudahan Bapak Dirjen tidak kecewa dengan hal ini. Tetapi ini catatan bagi kita bahwa kalau kawan-kawan pekerja kebudayaan Betawi sudah serius untuk membangun dan membesarkan kebudayaan ini, maka mari kita dorong bersama-sama supaya Pemprov DKI Jakarta juga bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Karena perda, peraturan daerah, pergubnya sudah ada, terus mau ngapain? Saya tuh babakan setelah selesai Lebaran Betawi, ya begitu lagi kembali. Kawan-kawan juga kalau udah mengisi acara, ya penting udah dibayar, ya begitu lagi dibiarin. Pembinaan, bagaimana mempermudah mendapatkan legalitas, ini juga harus dipikirkan. Dari komunitas yang ada ini Pak, mereka sudah ada yang berdiri sampai 5 tahun. Usul saya, semua pekerja kebudayaan, sanggar dan lain-lain yang sudah berumur 5 tahun ke atas, untuk mengurus legalitasnya harus dibantu. Baik dari segi notaris yang lebih murah yang dapat mereka akses, atau juga bagaimana cara mereka untuk bisa meningkatkan kualitas.
Bila perlu mereka sekali-sekali tampil lah di hotel-hotel Indonesia, di hotel-hotel yang lain yang cukup, sehingga ada evaluasi bagi kawan-kawan untuk meningkatkan bagaimana tarian yang baik, bagaimana gambang kromong yang baik, bagaimana menjadi penerima tamu yang baik. Ini adalah wisata yang harus juga menjadi gambaran ciri khas DKI Jakarta. Itu kenapa kita mengundang kepala-kepala dinas dalam rangka membuat satu kebijakan, melihat bahwa ini ada yang mendesak. 2015 sudah ada perdanya, sekarang sudah 2018. Kita tunggu, kita akan tergilas oleh budaya asing atau kita akan terlibat untuk membesarkan budaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita dengarkan saja langsung ya, tanpa menunggu waktu lagi. Ini dia, kita sambut dengan hangat Bapak Dr. Hilmal Farid. Beliau dari Dirjen Kebudayaan. Kepadanya kami persilakan. Mau ke Bandung ada banyak jalan, tinggal pilih mau lewat kanan lewat kiri. Mohon maaf, air datang sandalan karena berasa di rumah sendiri. Nah, jadi pertama-tama terima kasih ya Dani, juga dari Sidin, dari Pemprov, Pak Lurah, Bu Sere, teman-teman. Ini memang kalau buat saya membahagiakan. Begini yang lebih enak ya, duduk bareng ngeriung. Kalau di kantor dingin. Pak Lurah tadi sempat ngobrol, di sini ada berapa sekolahnya Pak Lurah? 1 SMP, 5 SD. Udah diajarin belum nih perkara kebudayaan Betawi di sekolah? Belum. Jadi sekarang saya kira langkah yang penting. Nah, ini minta tolong nanti yang dari Pemprov nyampaikan ke atasan, saya juga bakalan nyampaikan ke atasan. Mestinya kebudayaan Betawi itu utamanya kembali ke sekolah, dimasukkan ke dalam pelajaran-pelajaran. Jadi, nah untuk itu saya kira kalau sekarang ini kita nunggu ya, sekolah-sekolah pakai ada fasilitasnya dan segala macam penting, ya. Tapi boleh itu dikira akan laku. Kalau buat saya, ya segera mungkin bisa dikerjakan. Sanggar-sanggar seperti inilah mestinya jadi tempat belajar, ya. Jadi daripada kita nunggu masuk ke sekolah, ntar dapat giliran pelajarannya, ntar anak udah capek dan seterusnya, dibikin aturan. Dan kalau saya pendekatannya, saya sih niru presiden kita Pak Jokowi. Ya. Gak usah banyak dirumusin konsep-konsep, langsung turun. Di mana ada pemerintah daerahnya mau, di mana ada komunitasnya mau, kita jalan. Ya. Nah, saya lihat sekarang Pak Lurah udah hadir di sini, semangat beliau ini. Ya. Nah, dalam kaitan dengan itu, saya kira ada agenda yang dekat. Agenda yang dekat kita Asian Games, tadi udah bolak-balik disebut. Ya. Udah waktunya saya kira, nanti titip Bang Dani, ya, teman-teman komunitas, teman-teman sanggar, kita duduk bareng ini. Bisa masuknya tuh di sebelah mana? Apa yang bisa dilakukan? Nah, kita daftar semua ini, dan menurut saya aja, dari ngomong-ngomong begini aja, banyak sekali yang mesti kita lakukan. Bayangan saya misalnya, setiap orang datang dari luar negeri, pemain, official, kan banyak tuh. Ya, saya nggak tahu jumlahnya berapa, ribuan dah. Langsung dikalungin ini. Apa tadi namanya? Cukip. Ya. Tiap official, apa segala macam, wartawan, pokoknya dia datang dari luar usulan nama Asian Games, ini yang dipakai. Kalau ini kita lihat terus, mereka pakai di jalan-jalan, ini bisa naik. Caranya bagaimana ya? Kita mesti hadir di mana? Saya nggak mau sepanjang lebar lah teknis itu nanti, tapi bersedia saya untuk ayo kita duduk sama-sama. Pikirin bagaimana caranya kita bisa. Asian Games. Yang kedua tadi, mesti diperkuat pendidikan karakter. Artinya apa? Artinya watak. Artinya anak-anak ini di sini harus punya karakter yang kuat. Kalau saya udah bolak-balik di diskusi, ya, tapi nanti mohon saran juga dari para pelaku. Kalau buat saya main pukulan, itu utamanya membentuk karakter. Saya disambut palang pintu, anaknya pada main. Satu, saya lihat kemampuannya dari orang main. Mampu mempengaruhi wibawanya sudah mencukupi. Itu. Nah kalau anak-anak kita dididik, masuk ke sekolah-sekolah, diminta izin sama Pak Lurah agar bisa masuk ke sekolah-sekolah, saya yakin akan jempol.
Bisa kesulitan lagi kita ngadepin sekarang persoalan-persoalan anak-anak ya tahu sendiri lah. Kalau seandainya itu ya. Jadi pendidikan karakter ini membawa kembali ke sekolah saya kira juga agenda yang mendesak. Minta tolong ada Bu Tere di sini sebagai PIL, rakyat, DPRD, menyampaikan juga nanti kepada Pemprov gimana caranya kita kolaborasi kerjasama. Kalau para pelaku tadi saya tanya Bang Dani ada berapa 300-an ya? Kelompok di sini main pukulan silat. Terakhir masih terkait sama itu. Saya cuma pengen bertanya, apakah yang di Jakarta ini siap nggak untuk berangkat ke sana? Ya. Gitu. Kalau misalnya siap, kita urus pada nih, ya, sama Pemprov. Biar kita ngebawa ke sana juga enak. Saya udah bilang bolak-balik gitu. Jakarta nih kotanya gede. Cuman kalau misalnya sekarang bicara kebudayaan Betawi kurang kelihatan, kurang. Tujuan niatnya tidak lain untuk menghidupkan, memperkuat kebudayaan Betawi kita ini. Ya. Jadi itu kira-kira pesan yang bisa saya sampaikan. Dengan hadir di sini juga saya mau memperlihatkan ya sebetulnya komitmen. Kenapa? Karena saya punya prinsip sederhana saja. Jabatan sementara, tali silaturahmi, insya Allah akan ada. Jadi itu yang paling penting. Kita bisa duduk bareng begini, mencari jalan keluar sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, dan mudah-mudahan tujuan yang kita ingin capai bisa memang diberikan, insya Allah. Demikian, bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan ada cindera mata atau kenang-kenangan Bang buat tamu-tamu kehormatan kita. Oh, mau dikasih kenang-kenangan? Kenang-kenangan. Tiga kita bergandengan ame Mesia nonton kabar sama Firda kagak iya deh emang tahu-tahu bisa kasihan banget sih jangan beli sama calo ya jaga gengsi terpaksa beli cakutan aduh nonton dua-duaan kayak nyonye dan gua di gedongan mau beli minuman kantong kosong godangan malu ame tunangan kebingungan aye terpaksa masuk kampung jalan kaki kegelapan sepatu baru aja dibeliin katanya ngotang dasar sial pulang-pulang nginjak gitu. Ayo kita nantak. Ayo Bang yang mau nantak, silakan nantak ke depan aja. kosong logangan